Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan. Marilah kita gunakan sebaik mungkin dengan kita terus memupuk keyakinan kita kepada Allah lewat jalur yang benar, serta kita perbaiki akhlak serta budi pekerti kita agar Allah ridho dan manusia pun juga menyukainya. Berbicara tentang akhlak, disebutkan di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima shalihal akhlak." Saya diutus diantaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya yang belum baik ditambal oleh Islam dengan diberikan solusi. Adapun yang sudah baik semakin dilestarikan. Berbicara tentang akhlak, banyak sekali pujian Allah Subhanahu wa taala dari langit yang kemudian abadi di dalam ayat suci Al-Qur'an terhadap utusannya yang mulia Khatamul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berbagai macam pujian serta sanjungan orang-orang di sekitarnya, dari keluarga maupun para sahabat. Bahkan lawannya pun juga segan. Itulah sosok Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kita dengan umat yang ditinggal saat ini? Tidak dipungkiri, semakin jauhnya era Nabi, semakin jauhnya pula dua tanah suci yang menjadi kelahiran serta hijrahnya Nabi. Yang namanya mutu Islamnya seseorang itu akan semakin jauh, tapi semuanya itu bisa kita kejar dan bisa kita raih dengan bertalabul ilmi. Di antara yang penting kita pelajari dalam rangka kita menuntut ilmu agama, bagaimana kita memperbaiki akhlak kita, bukan sekedar hubungan vertikal kita kepada Allah baik, dengan yang lain kemudian kita abaikan. Kita wajib berakhlak kepada Allah, tapi kepada manusia kita pun juga harus tentunya punya akhlak. Dibagi oleh para ulama, yang namanya akhlak itu ada dua jenisnya. Yang pertama disebut akhlak tabi'iyah dan yang kedua adalah akhlak muktasabah. Apa yang dimaksud dengan tabi'iyah adalah akhlak yang memang diberikan oleh Allah semenjak lahir seperti itu. Jadi bibit-bibit kebaikan itu ada pada orang-orang. Sekalipun masing-masing orang berbeda, Allah lah zat yang maha menganugerahkannya. Ada sebuah kisah di masa silam, disebutkan di dalam hadis yang terkenal, diriwayatkan di dalam kitab Musnad, kitab Sahih maupun kitab Sunan. Ada salah seorang sahabat yang bernama Al-Asyad, yang nama beliau adalah Mundir bin Azir radhiyallahu anhu. Satu ketika kata Nabi kepada beliau, "Inna fika la khoslataini yuhibbuhumallah." Sahabatku, engkau punya dua hal yang sangat disayangi, dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal anat. Yang pertama adalah kelembutan dan yang kedua adalah ketenangan. Dengan penuh penasaran sahabat ini bertanya, ma'asyiral kiram, qadiman kana wa haditsan wa rasul. Itu semenjak dulu saya miliki ketika belum Islam, ataukah ketika saya mendapatkan hidayah Islam? Kata Rasulullah, qadiman, semenjak dulu kau memang seperti itu. Sehingga yang bersangkutan kemudian bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya yang luar biasa ini. Ada contoh yang lain. Disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar merupakan sosok yang tak pernah satu kali pun menyembah selain menyembah kepada berhala, maupun tidak pernah menenggak minuman keras satu tetes saja. Ketika itu beliau ditanya, "Kenapa engkau tidak pernah menenggak minuman keras?" Maka jawabannya menghenyakkan kita yang tahu. Kata beliau radhiyallahu an, "Kuntu asunu irdi wa ahfadu muruati." Saya berusaha untuk menjaga martabat dan wibawa saya. Fa inna man syaribal khamra kana mudayyi'an fi aqlihi wa muru'atih. Karena menurut saya, siapa yang pernah menenggak minuman keras atau bahkan dia gemar serta hobi menenggaknya, maka
akalnya akan rusak dan wibawanya akan hancur. Naudzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Di antara contoh yang terakhir, bahwasanya akhlak yang sifatnya tabiiyah, bibit yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sekalipun kemudian porsinya itu berbeda, ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipersaksikan langsung oleh istri beliau ketika permulaan menerima wahyu. Sehingga Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya bab Badaul Wahyi, di antaranya ketika Rasulullah pulang menggigil kedinginan, minta diselimuti oleh istrinya, zammiluni zammiluni, maka istrinya mendinginkan suasana seraya berkata, wallahi la yukhzikallahu abadan, demi Allah, demi Tuhan wahai suamiku, Allah tidak akan pernah mengecewakanmu barang sedikit pun. Innaka latasilur rahim, engkau adalah sosok yang gemar untuk menyambung kekerabatan, wa taksibul ma'dum, bahkan membantu orang-orang yang tidak punya, wa tu'inu ala nawaibid dahri, serta membantu orang-orang yang tertindas haknya untuk dikembalikan kepada yang berhak atas hak tersebut. Ini adalah contoh persaksian bagaimana akhlak yang sifatnya tabiiyah itu ada. Namun kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, tabiiyah ini belum bernilai maksimal bila tidak kemudian didasari oleh iman, ditopang dengan ilmu syar'i, serta diwujudkan dalam bentuk hiasan oleh amaliyah perbuatan. Usaha harus kita tempuh secara maksimal agar kita memiliki akhlak yang kedua yang disebut dengan akhlak muktasabah, yang di dalam hadis kitab Mu'jam Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Ilmu itu diraih dengan dipelajari, karena kita bukan golongan nabi. Kita tidak boleh cari jalan pintas, dan kelembutan itu bisa diraih Allah anugerahi dengan jalan untuk kita biasakan. Usaha maksimal masih belum, dan harus kita topang dengan ketulusan doa yang kita tidak boleh henti, yang mana doa kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan akhlak yang muktasabah yang terbaik yang menjadi hiasan pada diri kita. Di antara pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam riwayat yang sahih, hadis dalam kitab Sunan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ketika kita memiliki sesuatu yang baru, bahkan sekalipun ketika kita menikah, doa yang kita lafaz kepada Allah, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma jabalta alaih. Ya Allah, aku bermohon kebaikannya dan apa yang ditimbulkannya, dan ya Allah, aku berlindung dari keburukannya dan dari yang ditimbulkannya. Mudah-mudahan kita menjadi sosok-sosok yang hablum minallahnya kuat, hablum minannas juga tidak kalah kuat. Sosok-sosok yang kuat keyakinannya dalam bentuk akidah sahihah dengan ketauhidan, juga sosok-sosok yang berakhlakul karimah, yang nantinya termasuk di antara jalan memuluskan tersebarnya dinul Islam. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, merahmati kita dimanapun kita berada. Barakallahu fikum, naktafi bihadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.